Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Kalau Anda tidak mengalami bahwa hidup itu menakjubkan, dan Anda menderita, kemungkinan besar, menurut saya justru kemungkinan satu-satunya, Anda itu salah fokus, gagal fokus. Hidup itu menakjubkan, tapi tidak melihatnya. Yang dilihat, yang membuat menderita, yang membuat sakit hati, gagal fokus. Padahal banyak sekali keajaiban dalam hidup ini. Anda gagal fokus, bangun pagi, tidak langsung bersukacita dan melihat kemungkinan yang begitu luas hari ini, kesempatan baru, tetapi melihatnya hari ini sama saja dengan seperti kemarin. Persoalannya tetap ada. Anda gagal fokus melihat bahwa saya sudah melalui persoalan yang telah berlalu kemarin. Tetapi malah fokus pada persoalan kemarin terus dibawa hari ini juga dibawa. Padahal sudah berlalu. Anda gagal fokus melihat bahwa banyak persoalan dalam hidup ini. Tetapi lupa menghitung berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Anda gagal fokus melihat tangan Tuhan yang selalu memimpin melalui peristiwa yang baik maupun tidak baik. Dan Anda tidak fokus pada melihat Tuhannya, tapi melihat peristiwa yang membuat Anda susah. Anda gagal fokus menjadi korban. Dan lupa bahwa Anda bisa jadi sumber. Anda gagal fokus kalau Anda menderita itu menyalahkan orang lain. Padahal bisa saja kemudian kita yang memperbaikinya. Anda gagal fokus ketika Anda penderitaan, Anda menderita, lalu kemudian membiarkan diri menjadi korban sehingga menderita terus. Padahal bisa, kalau ada penderitaan saya yang membawa keselamatan. Kalau ada kesusahan saya yang membawa penghiburan. Kalau saya mengalami ketidakadilan, saya yang membawa keadilan. Kalau saya dibenci, saya membawa pengampunan. Nah itu, fokus pada yang positif. Tapi banyak sekali yang tidak fokus pada yang positif. Yang paling parah adalah menganggap bahwa hidup ini urusan saya sendiri. Saya yang harus ngurusi semuanya. Terpisah dengan yang lain. Padahal Tuhan mengatakan kita itu umat gembalaannya. Kita adalah domba-dombanya. Tuhan itu sang penggembala. Bukan kita gembalanya, kita dombanya. Ikut saja, pasti akan menuntun ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang jernih. Lalu apakah berarti kita tidak perlu buat apa-apa? Loh itu loh, pikiran kita itu negatif terus. Percayalah bahwa Tuhan itu bijaksana. Ada the wisdom of life. Nggak harus semua dipikirin. Tuh. Pikiran kita begitu mudah mengelabui diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah yang menentukan kehidupan ini, yaitu sudah gagal fokus. Penentu kehidupan kita itu bukan kita, tapi Tuhan. Kita justru yang diharapkan adalah keterbukaan. Dan menemukan bagaimana tangan Tuhan membimbing kita selalu. Tuhan sendiri mengajarkan begitu banyak hal. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tidak usah dibawa sampai besok lagi. Itu namanya luka batin. Yang harusnya dilepas dibawa-bawa. Ayo berat hidup itu. Gagal fokus. Soalnya cuma satu. Gagal fokus. Hidup ini penyelenggaranya Tuhan.
Kita mensyukuri saja setiap hari. Kalau Anda masih bangun, bersyukur. Lalu mulai menghitung kesempatan yang ada. Tuhan itu banyak sekali. Seluruh hari adalah sebuah kesempatan baru. Karena itu setiap pagi burung-burung itu bernyanyi. Dan Anda setiap hari juga bisa mencintai. Anda juga bisa setiap hari itu berbahagia. Fokus pada yang baik saja. Seperti Rasul Paulus. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang mendatangkan berkat, apa yang mulia, pikirkanlah. Yang lain gak usah. Biar Tuhan saja yang lebih pintar. Pikiran kita itu gak terlalu pintar. Justru Paulus mengatakan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Maka aku bermegah di dalam kelemahanku. Supaya kekuatan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Enak hidup seperti itu. Dan memang Tuhan itu bijaksana. Menyiapkan dunia ini, bumi ini, miliaran tahun. Supaya cukup untuk hidup semua orang. Tetapi dunia ini yang cukup untuk semua orang itu nggak bakalan cukup untuk keserakahan satu orang. Maka Tuhan meminta kita supaya kita murah hati. Karena hidup kita itu dari kemurahan. Nggak ada satu orang pun yang punya modal atau menanam modal waktu lahir. Nggak ada. Karena itu nggak mungkin rugi. Anda yang hidup rugi itu nggak mungkin. Itu hanya pikiran Anda sendiri. Saya menderita, saya rugi. Alah, mau tanam modal aja ndak kok rugi. Dari mana ruginya? Carl Fox. Hanya itu saja. Ada banyak yang baik, Anda fokus yang menyakitkan. Ada yang bagus-bagus, Anda fokus pada yang negatif. Ayah Carl Fox namanya. Nah, terus mau bahagia gitu. Ya salah sendiri. Kalau ada yang bisa membuat Anda tidak bahagia, itu hanya satu orang. Yaitu Anda sendiri. Karena itu, bersukacitalah senantiasa. Loh kok bisa ada begitu banyak penderitaan? Bersukacitalah senantiasa itu bisa kalau fokusnya pada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa karena Tuhan baik. Wah, itu benar. Nah, Tuhan baik, bersukacitalah saja. Bersyukurlah setiap saat. Karena Tuhan mengasihi kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hidup itu untuk dialami, disyukuri, bukan dipikir. Oh sudah hidup bagus-bagus, ada yang mikir, ada yang merencanakan. Kecuali kita nggak punya iman, ya terserah. Yaitu juga Carl Fox. Seolah-olah hidup ini kita sendiri yang mengendalikan, ya nggak bisa. Wong mengendalikan nafas sendiri aja nggak bisa kok. Mengendalikan kehidupan. Karena itu, mari kita fokus pada yang baik, yang benar, yang mulia. Dan kemudian jadi sumber, jangan jadi korban terus. Kalau nggak dicintai, mencintai, selesai. Because you are love. Kalau Anda dibenci, ampuni, beres. Jangan gagal fokus. Karena hidup itu menakjubkan. Tidak untuk disesali, tidak untuk dibuat sesuatu yang menakutkan, yang membuat terbeban. Tidak, hidup itu luar biasa. Yang bisa membuat hidup ini berat ya Anda sendiri. Tidak ada orang lain. Maka mari kita bersyukur, bersukacita, dan percaya bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana. Maka hati kita akan tenang. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.